Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sabar Rahmatullah, NPM 2201201010285 dari kelas J012. Di sini saya akan mempresentasikan perusahaan yang saya ambil berada di bidang peternakan. Perusahaannya yaitu PT Charun Pokwan Food Division. PT Charun Pokwan Food Division adalah salah satu perusahaan yang tergabung dalam Charun Pokwan Group Indonesia atau CP Group yang berdiri pada tanggal 22 September pada tahun 2007. PT Charun Pokwan Indonesia Food Division merupakan sebagai industri pemotongan dan pengolahan daging ayam. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tahapan produksinya. Tahapan produksinya yang pertama yaitu membiakan ayam. Jadi PT Charun Pokwan Indonesia Food Division karena bergerak di bidang peternakan, hewan yang diternakan adalah ayam. Kemudian tahapan produksi selanjutnya yaitu pemotongan ayam. Pemotongan ayam di sini yang mereka lakukan yaitu pemotongan ayam hingga ayam sudah terbagi menjadi beberapa bagian sehingga ayam sudah benar-benar siap jual dan siap diolah menjadi olahan selanjutnya. Kemudian tahapan produksi yang ketiga yaitu packing dan pengiriman. Jadi setelah melakukan pemotongan, tahapan selanjutnya yang dilakukan perusahaan ini yaitu mempacking dan mengirim ayam kepada konsumen atau kepada warehouse PT Charun Pokwan Indonesia. Kemudian saya akan menjelaskan tentang faktor produksi yang mendukung PT Charun Pokwan Indonesia Food Division. Yang pertama yaitu bahan pakan ternak yang berkualitas. Di sini PT Charun Pokwan Indonesia Food Division menggunakan bahan pakan yang dibuat oleh PT Charun Pokwan Indonesia yang bekerja di bagian pembuatan pakan ternak. Sehingga pakan ternak yang digunakan untuk membiarkan ayam sudah terjamin kualitasnya. Maka dari itu ayam-ayam yang dihasilkan dari perusahaan ini merupakan ayam yang berkualitas. Yang kedua, faktor produksi yang mendukung perusahaan ini yaitu mesin yang canggih. Perusahaan ini dalam memproses ayamnya sebelum dikirim sudah menggunakan mesin-mesin yang canggih. Kemudian faktor produksi yang ketiga yaitu QC atau quality control yang ketat. Jadi sebelum dikirim pada saat proses memotong ayam, perusahaan ini melakukan pengecekan pada produknya sangat ketat. Pengecekan yang dilakukan sangat ketat sehingga kualitas produk yang dijual nantinya merupakan kualitas yang terbaik dan kualitasnya sudah terjamin. Kemudian yang ketiga saya akan menjelaskan tentang pergeseran kurva TP atau total produksi, kurva MP atau marginal produksi atau produksi marginal, dan AP atau rata-rata produksi. Di sini untuk tenaga kerja 10, total produksi yang dihasilkan yaitu 200. Untuk produksi marginalnya belum diketahui karena masih pertama, dan rata-rata produksinya 20. Cara menghitung rata-rata produksinya yaitu total produksi dibagi dengan tenaga kerja. Maka hasilnya adalah 20 karena 200 bagi 10. Kemudian ketika tenaga kerja 11, total produksi yang dihasilkan yaitu 230. Dan produksi marginalnya bisa dicari dengan cara delta TP dibagi dengan delta L, yaitu 230 dikurangi 200 dibagi dengan 11 dikurangi 10, maka ditemukan hasilnya untuk produksi marginal yaitu 30.
untuk rata-rata produksinya, caranya sama seperti yang tadi, yaitu total produksi dibagi dengan tenaga kerja, yaitu 230 dibagi 11, maka hasilnya adalah 20,9. Kemudian caranya begitu seterusnya hingga tenaga kerja 17. Kemudian yang keempat, saya akan menjelaskan tentang keseimbangan produsen. Keseimbangan produsen adalah suatu kondisi pada produksi di mana produsen memiliki batas maksimal dengan segala keterbatasan yang ada untuk menghasilkan suatu output. Hal ini sesuai jika dikaitkan dengan kurva perusahaan sebelumnya yang sudah saya tunjukkan, bahwa penambahan total produksi yang dihasilkan memiliki batas maksimum, dan jika dipaksakan akan mengalami penurunan penambahan total produksi. Di sini maksudnya adalah ketika di sini batas maksimal produksinya adalah ketika tenaga kerjanya 15 dan total produksi yang dihasilkan yaitu 404. Ketika perusahaan menambah tenaga kerja satu lagi menjadi 16 tenaga kerja, karena pada 15 sudah mencapai batas maksimum, sehingga ketika tenaga kerjanya 16, total produksinya tidak lagi bertambah tapi malah berkurang karena tadi sudah mencapai batas maksimum produksi. Jadi sekalipun ditambah tenaga kerjanya, total produksinya tidak akan bertambah lagi karena sudah tidak efektif. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan yang kelima, yaitu konsep kurva MC atau marginal cost, AC yaitu average cost, AVC average fixed cost, dan AFC yaitu average fixed cost. Maaf, yang AVC average variable cost. Di sini ketika kuantitasnya 0, FC-nya atau fixed cost-nya sudah diketahui karena fixed cost merupakan harga tetap. Jadi sekalipun kuantitas barangnya masih 0, belum memproduksi apapun, FC-nya sudah diketahui karena merupakan harga tetap. Kemudian untuk variable cost-nya masih 0, belum diketahui karena belum memproduksi satu barang. Sehingga untuk total cost-nya atau TC, cara mencarinya yaitu fixed cost ditambah dengan variable cost. Karena di sini hanya diketahui fixed cost-nya, maka TC-nya hasilnya adalah 100. Kemudian untuk MC atau marginal cost, AC atau average cost, AFC atau average fixed cost, dan AVC atau average variable cost juga belum diketahui karena belum memproduksi satu barang. Namun ketika kuantitas barangnya sudah memproduksi satu barang, kuantitas barangnya 1, fixed cost-nya tetap karena merupakan harga tetap yaitu 100. Kemudian variable cost-nya menjadi 150, sehingga total cost-nya adalah 250 karena fixed cost ditambah dengan variable cost, maka hasilnya 250. Dan untuk MC-nya atau marginal cost, caranya sama dengan mencari marginal produksi, sehingga didapatkan hasilnya yaitu 150. Kemudian untuk AC atau average cost, cara menghitungnya yaitu total cost dibagi dengan kuantitas barangnya. Karena di sini total cost-nya 250 dan kuantitasnya 1, maka didapatkan average cost-nya 250. Kemudian untuk AFC atau average fixed cost, caranya yaitu fixed cost dibagi dengan kuantitas barangnya. Karena fixed cost-nya 100 dan kuantitas barangnya 1, maka didapatkan hasilnya yaitu untuk average fixed cost hasilnya 100. Kemudian untuk average variable cost, caranya yaitu variable cost dibagi dengan kuantitas barangnya. Karena variable cost-nya 150, maka hasil untuk average variable cost-nya yaitu 150. Kemudian caranya begitu seterusnya hingga kuantitas barangnya berada pada posisi memproduksi 4 barang. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan tentang decrease return of scale. Decrease return to scale diartikan sebagai skala hasil yang menurun. Decrease return to scale adalah skala produksi yang dimana penggandaan input
untuk produksi menghasilkan penggandaan output produksi yang semakin menurun. Dalam decrease return to scale, output yang dihasilkan semakin bertambah, tapi pertambahan hasil outputnya semakin mengecil. Jadi outputnya masih bertambah, tapi pertambahan hasil outputnya semakin mengecil. Di sini untuk solusi yang dapat saya lakukan pada perusahaan ini adalah memberhentikan penambahan input agar output yang dihasilkan menjadi maksimal dan sesuai dengan input yang dikeluarkan, atau pertambahan outputnya tidak lebih kecil dari input yang dikeluarkan. Kemudian untuk yang terakhir, kelebihan dan kekurangan perusahaan ini di pasar oligopoli. Untuk kelebihannya ada dua. Yang pertama yaitu kualitas produk yang sudah terjamin. Perusahaan ini sangat menjaga produk yang akan dipasarkan, karena dari pakan ternaknya juga sudah pakan ternaknya sudah terjamin, sehingga ayam yang didistribusikan nantinya juga merupakan produk yang terjamin dan berkualitas. Yang kedua yaitu perusahaan ini merupakan satu-satunya perusahaan peternakan terbesar di Indonesia. Kemudian untuk kekurangannya ada 3. Yang pertama yaitu harga harus bersaing dengan pasar. Karena jika harga tidak bersaing dengan pasar, maka kemungkinan konsumen atau pembeli akan beralih ke produk yang lain selain tidak membeli dari produk perusahaan ini. Kemudian yang kedua, penjagaan kualitas produk agar tetap tinggi yang bisa menjadikan keuntungan kurang maksimum. Karena perusahaan ini menjaga kualitas produknya agar tetap tinggi, hal ini bisa menjadikan keuntungannya kurang maksimum ketika harga pakan naik. Jadi biaya yang dikeluarkan untuk menjaga kualitas produk lebih besar, sehingga keuntungannya tidak sebelumnya atau kurang maksimum. Kemudian untuk ukuran yang ketiga yaitu selain harganya harus bersaing, harganya juga harus stabil. Karena harganya harus bersaing dan harus stabil ini dapat menyebabkan keuntungan juga yang kurang maksimum. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.